Dan pertanyaan ini mewakili untuk kita semua yang ada di sini, bahkan seluruh umat Islam. Apa pertanyaannya? Simpel. Perhatikan ini. Orang ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayul a'mal ahabbu ilallah?" Amal apa yang bisa mengundang rahmat Allah? Amal apa yang bisa membuat Allah ridha kepada kita? Amaliyah apa yang bisa membuat kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang ngasih solusi langsung Nabi Muhammad SAW, yang ngasih jawaban langsung Nabi Muhammad SAW. Maka langsung dijawab sama Nabi, amaliyah yang bisa mengundang daripada rahmat Allah, ridha Allah, yang pertama, catat, hafalkan, tulis, masukkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah al-iman billah, beriman kepada Allah. Udah beriman belum sama Allah? Insya Allah. Saya tanya yang perempuan, udah beriman sama Allah? Insya Allah. Di rumah pakai jilbab nggak? Ke warung pakai jilbab nggak? Bohong. Yang ada di sini subuhnya kesiangan nggak? Bohong kalau nggak. Ini namanya iman. Iman penting. Maka la yu'minu ahadukum, kata Nabi, tidak akan beriman seseorang itu hatta akuna ahabbu ilaih min waladi wa waladihi wa nasi ajma'in, kata Nabi Muhammad SAW. Tidak beriman seseorang terkecuali dia cinta kepadaku lebih daripada cintanya kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada semua Islam, semua umat Islam. Artinya di sini Nabi menekankan cinta kepada Nabi itu wajib. Agar apa? Agar kita beriman kepada Allah Subhanahu. Caranya bagaimana? Ikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Jalankan program-program Nabi Muhammad SAW. Apa program-program Nabi? Hidupkan majelis-majelis ilmu, hidupkan majelis-majelis taklim. Alhamdulillah di Grokot ini banyak sekali tuan guru, banyak sekali para habaib yang mana mereka ini punya majelis-majelis ilmu. Janganlah pilih-pilih, bubuan sana kagak enak, makanannya asin. Gak boleh begitu. Dimanapun kita berada, ada pengajian, hadiri, jangan tunggu diundang. Ini bahaya, karena ini adalah warisan Nabi Muhammad SAW, dan ini merupakan tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad. Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Simtudulan, mengatakan, tidak ada yang bisa membuat senang Nabi, tidak ada yang bisa membuat bahagia Nabi, kecuali tiga. Yang pertama, menuntut ilmu. Yang kedua, mengamalkan ilmu. Yang ketiga, mengajarkan ilmu. Dan itu semuanya ada di majelis taklim. Beruntunglah kita yang sering duduk di majelis taklim, karena kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana lagi supaya kita beriman kepada Allah? Sering-sering berziarah ke makam para aulia, belajar sejarah mereka, lihat perjuangan mereka, lihat semangat mereka, lihat yakinnya mereka sama Allah, ibadahnya mereka luar biasa. Semasa hidupnya mereka berjuang hanya untuk membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Mereka mengumpulkan harta bukan untuk kekayaan. Mereka mengumpulkan harta untuk bisa mencontoh Nabi menjadi orang-orang yang dermawan. Lihatlah Sahibul Hul, Masya Allah. Kita lihat bagaimana perjalanan beliau. Luar biasa dakwahnya beliau. Sampai saat ini kita mendapatkan keberkahan daripada beliau. Maka dari itu tidak ada cara lain. Kunjungi para aulia Allah, kemudian belajar sirah mereka, belajar tata cara yang sudah dilakukan oleh mereka. Salafus saleh, mereka adalah orang yang hebat, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang punya idola, dan idola mereka adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya para wali-wali itu luar biasa. Apalagi seperti malam ini kita baca Maulid. Kenapa harus ada mahalul qiyam? Oh, ini terjadi nih di zaman Sayyid Alawi. Kenapa harus berdiri? Terjadi. Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki radhiyallahu anhu, anak abahnya Sayyid Alawi punya anak namanya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki, Abu Ya Maliki radhiyallahu anhu, di kota Mekah, di Nusaifah. Sayyid Alawi ulama besar di kota Mekah. Pernah beliau diundang
di Palestina, acara maulid. Dari zaman dulu nih acara maulid nih, undangannya nih. Beliau ke Palestina. Sampai di Palestina, beliau tercengangkan, tertakjubkan dengan ada satu orang yang dari awal pembacaan maulid sampai akhir maulid berdiri. Subhanallah. Beliau tersenyum sampai beliau menghampiri orang tersebut, wahai Tuhan, kenapa engkau berdiri tidak duduk-duduk? Maka karena Sayyid Alawi yang bertanya, dia jawab, wahai Tuhan, wahai Sayyid Alawi, demi Allah katanya, dulu aku adalah orang-orang yang benci dengan maulid. Aku adalah orang-orang yang anti maulid. Maka aku sengaja datang ke majelis maulid untuk mengganggu mereka. Saat mereka berdiri semua, aku duduk. Dan ketika aku duduk, kata orang ini, waktu aku duduk, semua orang berdiri, aku melihat Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam majelis itu, sehingga tidak ada yang melihat kecuali aku, kata dia. Dan aku melihat nurnya Nabi Muhammad, sehingga aku mau berdiri. Maka Nabi menghampiriku, lah, kau mau usah berdiri, duduk di situ saja. Masuklah Nabi menghampiri semua yang hadir. Sampai selesai mahal dia, Nabi pulang bersama para sahabat-sahabat. Maka orang tadi nggak bisa berdiri dirinya. Sampai dia pulang, dia punya pesakit stroke, kakinya nggak bisa digerakin. Gara-gara apa? Gara-gara punya tujuan untuk mengganggu umat Nabi Muhammad SAW. Dibayar kontan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia nazar, dia berobat sana, berobat sini, masuk rumah sakit sana, rumah sakit sini, gak sembuh-sembuh juga. Maka dia nazar, ya Allah, kalau engkau sembuhkan penyakit ini, aku nazar setiap ada perayaan maulid, aku akan hadir, dan setiap baca maulid, dari awal baca sampai doa, aku akan berdiri. Dan sekarang aku sudah melaksanakan nazarku, katanya. Masya Allah, tersenyum Sayyid Alawi. Kalau begitu silahkan kau teruskan nazar. Dan ini pelajaran untuk kita. Artinya saat mahalul qiyam, Nabi itu hadir. Nabi lihat wajah kita satu persatu. Nabi jawab salam kita satu persatu. Maka jangan ada niat lain. Jangan sampai kita punya niat kotor. Jangan sampai kita tidak disapa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena ketika kita membaca karangan saja, karangan seorang ulama, kata Al-Habib Allah Haddad Hadron, apalagi yang kita sebut seorang wali, nyebutin namanya Hadron, kata beliau. Ini terjadi pada Sayyid Alawi juga. Waktu Sayyid Alawi baca kitab karangan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau menemukan satu fasal yang agak membingungkan. Maka beliau bingung, nggak paham tentang fasal ini. Kata Sayyid Alawi, saya dapatkan ini kisah dari guru saya, Al-Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi, murid daripada Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki radhiyallahu anhu. Kata Ustaz Muhammad cerita begitu. Syekh Alawi pernah waktu itu beliau baca kitab karangan Imam Syafi'i, tidak paham dia. Keluar ucapan Imam Syafi'i ini kalau bikin kitab bikin pusing, katanya begitu. Keluar ucapan seperti itu. Apa maksudnya ini? Bingung ini, kata Syekh Alawi. Ulama besar. Maka ditutupnya, tidurlah beliau. Malam dia didatangi oleh Imam Syafi'i dalam mimpi, dijewer sama Imam Syafi'i. Dijewer sama Alawi. Ya Alawi, katanya, kau jangan nyalain saya ini ulama besar, imam. Perhatikan lagi kalimat yang kau jumpai, itu salah katanya. Itu salah cetak, seharusnya tidak ada titik. Tapi karena salah cetak tidak ada titik, makanya maknanya berubah. Terbangun Sayyid Alawi kaget, habis dijewer sama Imam Syafi'i. Masya Allah, ini pelajaran untuk kita. Ketika kita menyebut nama orang soleh, mereka itu buat khabar, bahkan bukan hanya itu. Inna dzikra shalihin tatanazzalu rahmah. Menyebut nama-nama orang soleh, turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman. Amin. Ya Rabbal alamin. Cari amaliyah-amaliyah yang menyebabkan kita menjadi orang yang beriman, agar apa? Agar mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sumamah ya Rasulullah, kata sahabat ini. Kemudian apalagi ya Rasulullah, amaliyah yang bisa mengundang kita mendapat rahmat daripada Allah, kecintaan daripada Allah. Yang kedua, silaturahmi, menyambung tali silaturahmi. Alhamdulillah berkat haul cicit-cicit beliau yang jauh-jauh bisa berkumpul bersama. Orang-orang Grogol yang tidak ketemu lama, ketemu di sini.
Menjalin silaturahmi ini merupakan suatu amal yang bisa mengundang rahmat Allah, mengundang cinta Allah. Maka dikatakan bahwasanya ketika kita bersilaturahmi itu rezeki dilancarkan oleh Allah, umur dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan bahwasanya yang Allahu ma yasha wa yusbit. Allah itu berkehendak, terserah Allah. Mau menghapus nasib seseorang, terserah Allah. Mau dirubah sama Allah, walaupun sudah tertulis di Sidratul Muntaha atau dituliskan di tulisan di sana itu bahwasanya kehidupan manusia ini bisa dirubah oleh Allah. Bunyi ayatnya, yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah Maha berkehendak. Maka dikatakan ada kalanya orang itu umurnya sisa 3 hari lagi bisa Allah tambah menjadi 30 tahun gara-gara dia menyambung tali silaturahmi. Bahkan sebaliknya, orang tersebut umurnya 30 tahun lagi gara-gara dia memutuskan silaturahmi, Allah percepat menjadi 3 hari. Hati-hati. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang selalu menyambung tali silaturahmi. Orang-orang yang menyambung tali silaturahmi akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pernah Nabi Daud alaihissalam didatangi tamu. Waktu tamunya bercakap-cakap dengan Nabi Daud, Pak, datang malaikat Israel membisikkan kepada Nabi Daud, wahai Nabi Daud, yang datang sama kamu ini umurnya nggak panjang lagi, 6 hari lagi mati, meninggal. Oh, kata Nabi Daud, pulang. Setelah 6 hari datang lagi orang yang dikatakan meninggal dalam 6 hari itu datang lagi. Tapi Nabi Daud ini, dan malaikat Israel dia 6 hari lagi dia udah lebih, masih hidup ya. Datang lagi malaikat Israel, ditanya sama Nabi Daud, kau katakan umurnya 6 hari, kenapa dia masih hidup? Betul wahai Nabi Allah Daud, ketika dia pulang dari tempat engkau, dia menyambung tali silaturahmi yang udah putus, disambung lagi sama dia. Allah tambah umurnya menjadi 20 tahun. Masya Allah, pelajaran untuk kita. Kalau ingin panjang umur, sering-sering silaturahmi. Gimana bisa silaturahmi? Dalam majlis ilmu, di dalam masjid kita sholat, itulah jalin silaturahmi. Apalagi urusan keluarga, ayo insya Allah dengan begitu kita bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kan walinya udah nggak ada, anaknya udah nggak ada, cucunya udah nggak ada, cicitnya sama aja. Yang ada nasab hubungan darah dengan dia sama, kita sambung silaturahmi, insya Allah kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang ini bertanya lagi, "Sunnah ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah amal-amal yang bisa membuat Allah cinta kepada kita?" Yang ketiga kata Nabi, "Wa'mul bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar." Ngajak orang untuk berbuat baik dan mencegah orang untuk berbuat yang tidak baik. Caranya bagaimana? Dari keluarga dulu. Saat mereka meninggalkan sholat fardu, cegah. Gak boleh sholat wajib. Dalam lingkungan keluarga dulu. Kita ajak mereka menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Maka dengan demikian, saran kita dipakai sama dia, maka kita termasuk orang-orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tadi nanya lagi, ayu amal abwalu ilallah. Amal apa ya Allah yang bisa, ya Rasulullah, amal apa ya Rasulullah yang bisa membuat Allah marah, Allah murka, Allah turunkan bala, Allah turunkan azab? Maka Nabi memberikan 3 jawaban. Perhatikan ini. Kenapa Allah murka? Kenapa diturunkan bala? Kenapa diturunkan musibah? Kenapa diturunkan wabah? Kenapa diturunkan virus? Jangan-jangan gara-gara 3 amal ini. Karena dengan 3 amal ini membuat Allah murka, Allah marah. Apa yang pertama kata Nabi? Yang pertama kebalikan dari yang pertama tadi. Apa? Kalau yang pertama iman kepada Allah, yang membuat murka Allah adalah syirik kepada Allah. Tadi sudah dijawab oleh Habib Ja'far tentang syirik. Ini orang-orang kadang-kadang ziarah salah ya. Ziarah sama kuburan. Sampai saya pernah dengar tuh dari satu orang bilang, kamu bisa lancar usaha? Apa sih rahasianya? Oh, saya ziarah ke sana 40 Jumat. Masya Allah.
Ini keluar kalimat sederhana, tapi bisa-bisa syirik. Karena yang buat kita itu berhasil bukan kuburan. Yang buat kita berhasil itu adalah apa? Adalah karena kita yakin sama Allah, kemudian kita datang berziarah ke makam para wali Allah. Di situ dari keyakinan itulah yang menyebabkan doa kita diijabah sama Allah. Kalau kita mau hitung-hitungannya ada satu cerita. Jadi guru saya juga disebutkan ada satu cerita bahwasanya ada orang ziarah ke habaib alim. Dia bilang, Habib, saya ini dulu pengusaha hebat, sekarang bangkrut, rumah saya tinggal gubuk, harta saya habis, kontrakan habis. Apa yang mesti saya lakukan, Habib? Kata Habib tadi, ini percaya nggak sama Anda? Percaya, Habib. Kalau Habib yang nyuruh saya percaya. Udah. Yakin? Yakin. Nah, di depan rumah saya ada kuburan, ziarah. Ziarah dia. Ziarah. Lama-lama apa? Usahanya balik lagi. Sampai dia seperti semula, kaya raya. Oh, dia senang tuh. Bertahun-tahun dia ziarah, berhasil. Tapi dalam hatinya bingung. Siapa sih yang saya ziarahi? Kok mujarab banget ya? Karena waktu itu dia nggak nanya, karena dia yakin sama Habib tadi, dia nggak nanya. Walhasil dikasih cerita, wah dia ragu siapa sih yang saya ziarahi? Mujarab banget ya? Maka dia datang sama Habib tadi. Assalamualaikum. Gimana? Udah sukses? Alhamdulillah. Salam Habib ziarah. Saya kembali lagi seperti dulu. Saya jaya lagi. Sudah, tak apa lagi kan Habib? Masya Allah. Boleh nggak Habib? Saya pengen tahu. Pengen tahu apa? Siapa sih yang saya ziarahi? Ente mau tahu? Iya, saya mau tahu. Tahu nggak? Saya punya keledai mati, saya taruh di situ. Nah, lu. Dia taruh keledai bisa kaya loh. Yang bikin ente berhasil bukan ziarahnya itu, karena Habib tadi ini pelajaran buat kita. Karena ente yakin sama anak, keyakinan itulah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik untuk kita. Maka kalau kita datang ke pengajian, datang ke majelis ilmu, datang ke masjid, datang kepada aulia, yakin sama Allah pasti akan diberikan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran untuk kita. Maka dari itu jangan sampai kita syirik, jangan menduakan Allah. Kita sudah capek, ya. Bencana banyak yang datang, banjir segala macam sudah ada di negeri kita ini. Jangan-jangan gara-gara itulah mereka-mereka yang sudah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah ya Rasulullah, apa lagi? Yang kedua, kebalikan dari yang tadi. Apa? Kalau yang pertama silaturahmi, yang kedua qati'atul rahim, memutuskan tali silaturahmi. Bahkan diancam sama Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa? Mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Ayo pulang dari sini kita sambungkan kembali. Silaturahmi yang sudah putus, yang jarang ketemu, malu Beb, lewat HP dah, SMS minimal. Kita buang dulu hati yang keras, ya Beb, nggak mau, dia jahat, nggak ada urusan. Bahkan sempat sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, aku udah datang baik-baik tapi dihina terus. Aku sudah berjuang untuk bersatu supaya baik-baikan lagi, tetap dijawab sama dia nggak baik. Nggak apa-apa kata Nabi, yang dilihat sama Allah yang pertama kali. Dialah yang pertama kali, dialah yang menyambung tali silaturahmi. Dan yang tidak mau, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumpah ya Rasulullah, kemudian apa lagi? Yang terakhir, kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama, wa'mur bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, yang bisa membuat murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengajak orang untuk berbuat maksiat, mencegah orang untuk berbuat baik. Yang nomor 2, qati'atul rahim, memutuskan tali silaturahmi. Udah beda pilihan, ya, udah cukup. Karena pilihan masanya 5 tahun, jangan musuh-musuhan lagi. Ya, namanya pertandingan, ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah harus siap kalah, yang menang harus siap menang. Artinya kalau udah selesai udah. Ini urusan dunia, jangan digabung-gabung gara-gara beda pilihan. Jangan itu warnanya biru. Nah, ini tidak boleh, ya. Itu bukan tipe kita. Karena kita begitulah turun azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perpecahan seperti inilah yang menyebabkan mengundang azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir tadi, ayo jangan kita cegah orang-orang untuk berbuat baik. Enggak boleh. Ada tukang beca, Cina tukang beca. Tukang beca ada? Ya. Di sana banyak, di sini saya nggak tahu. Tukang beca hasilnya setiap hari banyak nggak duitnya? Sedikit ya? Sedikit. Ya sedikit, secukupnya saja. Ini tukang beca datang ke masjid sholat Jumat, pas kencering masjid lewat, ngeluarin uang 50.000. Wah, gaya tukang beca. Ternyata sebelah dia tukang beca juga. Ditarik sama dia, jangan.
kamu kan masih hutang di warung tuh rokok belum bayar. Ngapain mau sedekah 50.000? Itu kita tuh. Orang mau berbuat baik kita halang-halangin kan begitu, betul nggak Pak? Orang mau berbuat baik kenapa kita repot? Apa urusannya? Mau dia nyumbang 150 itu urusan dia sama Allah. Kenapa kita halang-halangin? Itu penyakit kita nih. Mencegah orang untuk berbuat baik. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Dia bilang janganlah. Orang lain orang kaya aja 2.000, 10.000, kamu tukang beca 50.000. Emang kamu sudah gila? Lebih baik kau bayar dulu hutang di warung sana. Ini namanya manusia ngurusin orang lah. Orang lain masuk lagi sama dia, ditarik lagi, jangan. Masuk lagi, jangan kata dia. Kau ini mau malam boleh dalil lagi ya. Dahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Ini penting tapi ada yang lebih penting. Apa sih kamu kata tukang beca tadi? Saya mau masukin di larang-larang, masukin lagi, tarik lagi sama dia, masukin lagi, tarik lagi. Gak usah ngelarang-larang lah. Kenapa emang? Ini titipan tetangga, bukan duit saya. Itu penyakit kita tuh. Ngurusin orang saja. Titipan orang, dia harus jujur, betul ya? Dimasukin 50.000, bukan duit dia, duit tetangga. Ini. Nah ini pelajaran untuk kita bersama. Ayo, jangan kita halangi orang-orang untuk berbuat baik. Gak usah ngurusin orang lain, urusin saja diri kita. Contoh para aulia, insya Allah kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin. Ya Allah, semoga Allah Taala panjangkan umur kita. Panjang umur dalam taat kepada Allah, panjang umur dalam taat kepada Rasulullah, panjang umur dalam kita bisa menjalankan syariat Nabi Muhammad. Allah maj'al jam'ana hadza jam'an marhuma, wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina